Di suatu hening malam, tepat di ruang keluarga dengan sedikit pencahayaan, aku mendengar sayu percakapan orang tuaku. Masih sangat jelas di telingaku. Dengan lantunan nada bicara saling menguatkan, mereka berbincang dan mengambil keputusan akan menjual rumah kami. Aku terpaku. Entah ada masalah apa dalam keluarga ini. Dalam benakku bertanya, kenapa harus rumah besar dan luas yang menjadi saksi bisu hangatnya keluarga kami ini? Rumah ini sudah sangat penuh kenangan kenakalan masa kecilku dan kelima adik-adikku. Sambil membawa segudang pertanyaan, aku kembali ke kamar tidurku dan berharap besok akan menemukan jawabannya. Bapak dan ibuku adalah orang tua yang sangat hangat. Sekalipun aku seringkali memergoki pipi mereka basah dengan mata sembab saat malam tiba, namun mereka tetap berkata dengan lembut dan sambil menahan tangis, "Tidak apa-apa sayang. Tidur yuk, ibu temani." Lalu saat pagi menjelang, mereka kembali ceria. Tepat di saat mereka menatap anak-anaknya. Seakan sorot matanya berbicara. Kalian adalah harapan kami. Setiap pagi hanya binar mata kasih sayang dan senyum lebar yang kami ingat di rumah itu. Tak ada satupun keluh dan kesah yang terucap kepadaku sebagai anak tertua di keluarga ini. Meskipun aku tahu, aku memang masih kecil dan masih dianggap tidak akan mengerti apa-apa. Tapi aku merasa aku bisa menjadi pendengar mereka. Bagaimana tidak? Kala itu aku masih duduk di bangku SD kelas 6. Kalau dipikir-pikir, jika aku jadi ibu atau bapakku saat itu, aku pun akan melakukan hal yang sama. Untuk apa cerita ke anak kecil yang masak saja masih dengan tanaman liar, dengan batu kali sebagai alat ulek sambal, dan sudah pasti makanan itu tidak akan bisa dimakan. Selang hari berganti, aku masih terngiang dengan perkataan orang tuaku di malam itu. Namun aku tidak berani untuk bertanya. Sampai pada akhirnya, apa yang kudengar benar-benar menjadi kenyataan. Kami sekeluarga pindah dari rumah itu. Rumah yang kusebut Griyo Tentrem. Tiba di hari kita harus berkemas. Untuk merapihkan semua barang-barang kami dan mulai pindah ke rumah yang baru. Dalam hiruk pikuk, mengemas barang-barangku dan adikku, aku mendengar obrolan bapak kepada mas-mas yang bantu kami pindahan, bahwa kami akan pindah ke sebuah desa yang aku sendiri belum pernah mendengar sebelumnya. Saat itu aku mulai berpikir, akan seperti apa rumah kami selanjutnya? Seperti apa lingkungannya nanti?
Dan akankah seperti yang sebelumnya? Rasanya setengah hatiku terluka ketika harus menerima kenyataan bahwa kami harus meninggalkan rumah yang penuh kenangan manis kebersamaan kami. Rumah yang penuh dengan canda, tawa, dan kebahagiaan keluarga kami. Tepat di teras rumah, setelah Bapak naikkan koper terakhir yang akan kami bawa, Bapak mengajak kami semua berkumpul dan seraya berkata dengan alunan khas penuh kasih. Anak-anakku, hari ini kita akan pindah rumah. Kita pindah ke rumah baru ya. Nanti di sana kalian akan punya teman baru. Dengan polosnya adikku, anak ketiga dari bapak dan ibu bertanya, dengan menatap bapak penuh harap. Tapi nanti kita kesini lagi kan, Pak? Aku melihat wajah bapak seperti sedang mencari jawaban. Dengan menatap ibu yang sedang berjalan menghampiri kami sambil menggendong adik bungsuku. Bapak kembali menatap adikku sambil memegang kedua bahunya dan berkata, "Maafin Bapak ya nak, rumah ini sudah bukan milik kita lagi." Adikku langsung kaget. Seakan dia mengerti apa arti sudah bukan milik kita lagi. Dia langsung berlari ke arah pekarangan rumah sambil berteriak, "Aku gak mau pindah." Bapak sontak langsung mengejar adikku dan berusaha meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Melihat adegan kala itu, aku hanya bisa terdiam sambil menahan perasaanku yang kian memburuk. Aku tidak boleh menangis, merengek seperti adikku. Karena aku anak tertua, aku harus kuat menahan rasa yang berkecamuk dalam hati ini. Aku harus mengerti dengan keadaan dan harus mengalah, sekalipun aku ingin sekali bilang tidak. Setidaknya itu yang aku ingat dari tiap malam yang ibuku sampaikan padaku.